Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis. Nah, tapi sebelum kita melakukan uji hipotesis, kita harus menentukan distribusi data dengan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa uji hipotesis ini sudah bisa dilihat ya di tabel bantu uji hipotesis bahwa memang ada perbedaan jenis uji berdasarkan jumlah kelompok maupun jenis datanya, mau berpasangan atau tidak berpasangan, kemudian berdasarkan skala datanya. Uji T ini bisa dibagi jadi 2 atau biasa disebut dengan uji beda, rata atau compare mean, ini dibagi menjadi 2. Ada kelompok tidak berpasangan dan kelompok berpasangan. Dikatakan kelompok tidak berpasangan itu adalah ketika data diisi atau, data yang dikumpulkan ini, terdiri dari 2 kelompok yang berbeda, dengan mengisi kuesioner atau melakukan pengukuran yang sama. Misalnya, mau melihat tadi skor pengetahuan, dilihat di kelompok laki-laki dan perempuan, atau skor pengetahuan berdasarkan, kelompok umur. Remaja, kemudian dewasa, pralansia, sama lansia. Nah, ini masuknya adalah kelompok tidak berpasangan. Nah, kalau kelompok berpasangan, ini berarti respondennya ini mengisi kuesioner sebanyak 2 kali. Biasanya digunakan untuk uji efektivitas ataupun untuk pengujian suatu model pendidikan kesehatan. Contohnya, misal nih, mau melihat perbedaan skor pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukan sosialisasi tentang gizi. Berarti satu responden mengisi pre dan post test. Nah, berarti ini masuknya di kategori data berpasangan. Nah, kemudian untuk ujinya, nah ini ada 2, ada uji T, kemudian ada Mann-Whitney untuk 2 kelompok. Kemudian untuk berpasangan ada uji T berpasangan dan Wilcoxon. Nah, untuk uji alternatif atau uji-uji yang saya beri warna hijau, ini adalah uji alternatifnya yang dipilih ketika datanya ternyata tidak normal. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa yang pertama dilakukan adalah uji normalitas. Nah, bagaimana melakukan uji normalitas? Kita kembali dulu ke data SPSS-nya. Nah, ini adalah data SPSS-nya. Nah, misalnya kita punya hipotesis bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara usia dan antara jenis kelamin saja deh yang gampang, antara jenis kelamin dengan pengetahuan. Misalnya gitu, mau melihat perbedaan skor pengetahuan berdasarkan jenis kelamin. Jadi dia mau lihat bagaimana skor jenis kelamin di kelompok laki-laki dan bagaimana skor jenis kelamin di kelompok perempuan. Yang pertama dilakukan adalah melakukan uji normalitas. Uji normalitas yang sering atau paling mudah dilakukan di SPSS ini adalah menggunakan klik di analyze, kemudian pilih di descriptive statistik, lalu di explore. Nah, kemudian akan muncul kotak dialog explore yang terdiri dari dependent list, factor list, label cases, statistik, plot, dan option. Nah, di sini di dependent list ini kita masukkan skor pengetahuan karena dia adalah hal yang terikat atau sebagai penyebab dari tadi perbedaan jenis kelamin. Jadi dia mau melihat hubungan antara jenis kelamin dengan skor pengetahuan.
Nah, kita lihat vector listnya, kita pilih jenis kelamin, kemudian statistik kita klik, kita pastikan di deskriptif, lalu continue. Plotnya kita pastikan klik di normality plot with test. Kemudian klik continue. Kemudian option, ini di exclude cases listwise, kemudian di continue. Lalu di OK. Nah, kita lari di outputnya. Nah, kita lihat di outputnya. Oke, ini kita ketemu. Nah, dari sini, dari output explore-nya, nanti akan ada tabel case processing summary. Kemudian ini kita lihat pengetahuannya, missing-nya ada 1 ya. Nah, ini dicek lagi nanti. Kalau missing-nya ada 1 berarti harus di cleaning lagi. Kemudian kita lihat ada test of normality. Nah, di test of normality ini kalian atau saudara sekalian bisa lihat di signifikansinya atau yang tulisannya SIG ini. Nah, yang mau dipakai ini ada 2, ada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, kapan menggunakan Kolmo dan kapan menggunakan Shapiro itu berdasarkan jumlah N-nya atau jumlah datanya. Nah, ketika datanya ini adalah jumlahnya lebih dari 50, ada yang mengatakan 50, ada yang mengatakan 30, itu kita pakai Kolmo. Jadi, kalau datanya besar, lebih dari 30, itu pakai Kolmogorov. Yang dilihat berarti signifikansi dari Kolmogorov. Tapi kalau kita datanya kurang dari 30 atau kurang dari 50, itu kita lihat di Shapiro-Wilk-nya, signifikansinya. Nah, kalau di sini dua-duanya harus signifikansinya lebih dari 0,05. Bisa dikatakan dia normal. Nah, untuk ini hasilnya di Kolmogorov-Smirnov, baik kelompok laki-laki maupun perempuan, ternyata signifikansinya kurang dari 0,05, yaitu 0,002 dan 0,0001. Berarti kedua-duanya datanya tidak normal. Nah, kita lari lagi ke tabel bantu. Datanya tidak berpasangan. 2 kelompok tidak normal. Berarti uji yang dipakai adalah Mann-Whitney. Nah, ini dia uji Mann-Whitney yang dikasih lingkaran merah. Kalau gitu, kita melakukan uji Mann-Whitney di SPSS-nya. Langkahnya kita ke Analyze, kemudian pilih di Non-Parametric Test. Nah, kenapa kita pilih ke Non-Parametric Test? Karena non-parametrik itu biasa disebut dengan distribusinya yang tidak normal, berarti non-parametrik atau tidak tidak normal. Datanya itu kalau dilihat dalam kurva nanti dia tidak seimbang, jadi dia di non-parametric test. Kemudian pilih di two independent sample. Kita pilih two karena kelompoknya 2. Independent sample karena kelompoknya tidak berpasangan. Jadi itu independent sample. Kemudian diklik. Selanjutnya kita pilih siapa tadi yang mau dilihat adalah skor pengetahuannya. Kemudian grup variabelnya kita pilih jenis kelamin. Jangan lupa di define group 1 dan 2. 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, lalu di continue. Kemudian klik di Mann-Whitney test. Kemudian eksaknya di asymptotic only. Bisa di continue. Optionnya bisa di deskriptif, kemudian exclude cases test by test. Kemudian continue. Lalu klik OK. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, ini dia. Nah, yang kita lihat adalah di data ini, hasil tes statistiknya. Yang kita baca adalah ini. Kalau di sini hasilnya adalah
sebelum titik itu ada nolnya ya, asumsinya ya. Jadi 0,904. Jadi nilainya ini lebih dari 0,05. Kita ketahui bersama bahwa P dikatakan signifikan ketika nilainya kurang dari 0,05. Kalau lebih dari 0,05 berarti P-nya tidak signifikan. Artinya H0-nya diterima, HA-nya yang ditolak. Jadi tidak ada beda antara kelompok laki-laki maupun kelompok perempuan pada skor pengetahuannya. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Nah, kita lihat di sini. Ini adalah contoh penyajiannya. Ini adalah contoh penyajian untuk hasil uji beda. Nah, atau uji rata, beda rata atau uji T. Nah, nanti dia dibuat tabel sedemikian. Berarti ini nanti kelompok jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, laki-laki berapa, perempuannya berapa. Nah, rata-ratanya nanti dibagi jadi 2 juga. Rata-rata yang laki-laki, standar deviasi atau simpangan bakunya berapa. Begitu juga di kelompok perempuan. Nah, kemudian nilai P-nya berapa? Tadi ada 0,9 bla 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 bla. 9,04. Lalu diberi keterangan ada beda atau tidak ada beda. Nah, nanti cara mendeskripsikannya ketika ada di naskah skripsi ini adalah sedemikian. Hasil analisis menunjukkan bla 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 sampai ke berapa selisihnya. Begitu untuk uji normalitas dan uji T. Perlu diketahui bahwa ketika kita melakukan atau menentukan uji apa yang digunakan, itu harus selalu dilakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, ini adalah contohnya. Nanti disajikan dalam satu tabel bagaimana hasil uji normalitasnya dan uji hipotesis apa yang dipakai. Begitu. Sekian untuk uji T. Kita akan lanjutkan ke uji statistik yang lain. Ciao!